Jangan risaukan Masa depan. Lu belajar dari mana sih jadi tukang ojek? Gue tuh jadi waktu COVID, gue kan gak ada syutingan. Gue coba daftar. Oke. Dari sudut pandang luar tuh kita malah kasihan. Tapi sebenarnya kalau kita dari sudut pandang mereka gak kasihan sama sekali sama hidup mereka loh. Pada saat syuting pun, kita kalau syuting ada bayi, semuanya itu support supaya bayinya bisa kondusif. Udah siap-siap gitu. Udah nih. Deg-degnya gagal, nungguin 2 jam lagi. Tapi menyenangkan banget ternyata. Pas pegang anak, wah, gue kayaknya bisa punya objektif baru dalam hidup gitu. Enggak, tapi ini bukan kode ke pacar saya, poin ini bukan itu, teman-teman. Mungkin karena aku kenal Ais ya, dan aku ngerasa itu kayak problem utama. Please izinin orang lain untuk memberikan rasa sayang dan kasih itu juga ke kamu. Tapi kok juga relate gitu kan. Lah bingung nih gitu. Bebas lah, nggak ada rule. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru bareng Kes 1 kakak 7 ponakan. Teman-temanku, terima kasih sudah CGV. main ke sini. Thank you for being here. Terima kasih sudah bekerja keras untuk project ini. Thank you. Tak kenal maka tak sayang, kenalkan gue Jomai Timu dan di sebelah kiri gue sudah ada Halo, aku Kawaila Biba. berperan sebagai Ais. Ais. Halo, saya Ciko Kurniawan berperan sebagai Maurin. Enggak, ngomong. Halo, saya Yandi Lawrence. Saya Fatih Unru berperan sebagai Woko. Oh, inilah berarti lo kakaknya. Betul. Kawai sama Fatih Ponakan. Inilah cast dari 1 kakak 7 ponakan yang kalau teman seru CGV lihat kocak-kocak ini sudah pasti filmnya banjir air mata. Jamin. Mereka tuh ketawa-ketawa gini menutupi kesedihan. Tidak perlu dong. Ya udah. Coping up. Kawai sama Fatih ini pertama kali teman seru CGV gue interview. Kalau Ciko kan filmnya udah banyak jadi udah sering ketemu gue. Nggak usah begitu. Jadi mereka nggak tahu nih kalau CGV itu pertanyaannya beda dengan bioskop sebelah dan Serius? media mainstream yang nanti kalian kunjungi abis ini. Jadi Pasti takut beda. gue. Pertanyaan mind blowing yang pertama. Mind blowing dong. Mind blowing. Oke, terima kasih. Mind blowing. Ini seriusan ya. Ini jawab sebagai Kawai, ini jawab sebagai Ciko dan Fatih. Keluarga atau mengejar mimpi? Siapa dulu? Kamu. Wow. Ini berat ya. Pertanyaan pertama tuh langsung declare. Iya gitu. Soalnya nanti selanjutnya udah template sama aja kayak yang lain-lain. Bosan. Ini doang. Iya, ini doang. Opening doang. Kalau misalnya aku sih sebenarnya jujur pengennya jalan dua-duanya lagi. Gitu. Karena maksudnya kalau ngejar mimpi doang tapi nggak dapet restu dari keluarga atau nggak mikirin keluarga kan juga kayaknya aduh nggak bisa lah kayak gitu. Tapi juga kita punya hidup sendiri, punya mimpi sendiri gitu. Jadi mungkin kalau aku agak di antaranya mencari titik komprominya enaknya kayak gimana. Mungkin kayak gitu. Dan itu tergantung fase hidup juga mungkin. Tergantung fase hidup ya. Terima kasih saudari Kawai dari Sudut Biru. Kenapa jadi tinju? Tepuk tangan. Ciko silakan. Ngejar mimpi buat ngejar mimpinya bareng-bareng sama keluarga. Soalnya ujung-ujungnya emang sukses tuh buat di rumah. Keren nggak? Parah. Iya. Bro, jam terbang bro. Bisa jawab begitu dia. Ini ya Fatih. Spesial banget Fatih biasanya kalau jawab. Coba Fatih. Kita tungguin nih. CGV itu Pertanyaan bukan itu. Pertanyaan. keluarga atau mengejar mimpi. Gue pilih keluarga karena mimpi gue itu adalah bisa ngebahagiain keluarga sih. Keren juga. Gokil nih jam terbang juga nih bro. Kalau lu Bang? Kalau gua mengejar mimpi. Kenapa? Karena mimpi gua adalah memiliki keluarga yang Sama aja dong. Ayo, dari tadi silakan. Tadi cabut. Agak nggak setuju gitu. Ya kurang. Ya udah, ini baru kita menjalani serangkaian pertanyaan yang membosankan ya, yang sudah kalian hadapi lah udah dari lama lah. Nomor 2 nih, Ciko lu cas Sleman beneran ya? Enggak ya? Enggak. Oke, kita coret gampang kalau di sini. Di sini kalau Cas Sleman tuh maksudnya orang Sleman? Iya, orang Sleman. Enggak, itu bercanda gitu loh pas lagi promo. Oh, nggak apa-apa. Iya. Di sini Fatih, Kawai kalau nggak suka sama pertanyaannya, nggak suka Coret. Bisa kayak gitu ya? Bisa kayak gitu di sini, beda. Keren, beda. Gila, nyaman kayak banget berarti interview. Itulah. Tapi ya udah Ciko,
Selega apa lo ngelihat masyarakat Jogja merespon film ini? Karena responnya besar sekali, terus benar-benar nggak tahu kenapa pas setelah nonton tuh banyak yang vulnerable, banyak sekali apa ya perasaan-perasaan yang muncul gitu, ekspresinya besar sekali, jadinya ngerasanya senengnya kenapa gue tuh ngerasa gue di film tuh karena pengen ini tuh maksudnya gimana. Seneng kan, gue tuh jatuh cinta sama acting, terus kerja di sini, hidup dari sini, tapi at the same time produk yang gue bikin itu jadinya bukan sebuah produk lagi, jadi tempat gitu, rasanya tempat buat refleksi, tempat buat mikir, jadi punya space buat diskusi kayak gitu-gitu. Jadi pas teman-teman dari Jogja nonton tuh karena sebesar itu, terus jadi bahan diskusi, banyak banget yang ngobrolin, even ke gue langsung gitu, jadi happy banget, seneng banget. Senang banget ya kalau karya lo bisa menyentuh banyak orang gitu. Bener. Ya. Karya kalian juga gitu, KW sama Fatih. Kalau KW sama Fatih, KW dulu deh. Gimana perasaannya mendapat respon segitunya di Jogja? Kalau aku sih seneng juga dan maksudnya kayak kami ketika produksi ini ngebikin film ini, kita ngebangun bareng-bareng, nyari bareng-bareng, kita tuh juga sangat merasa beruntung gitu karena punya lingkungan yang hangat, yang saling support, yang aman untuk being vulnerable juga. Dan maksudnya ketika teman-teman Jogja nonton dan ternyata sama yang kita rasain nyampe gitu ke teman-teman, itu rasanya jadi seneng dan lega gitu, penuh, bener anget juga rasanya gitu sih. Merasa kalau dari KW itu merasa penuh ya. Iya. Ketika teman-teman Jogja itu responnya bagus. Ya kan diulang doang itu berarti ya. Karena emang gue mau ke Fatih. Habis itu gue lempar aja ke Fatih habis itu. Gimana lo melihat respon teman-teman di Jogja? Sama sih kayak mereka. Gak, soalnya udah bagus banget mereka. Keren. Jadi lo gak bisa top ya? Gak bisa udah Nggak kayak. bisa. Nah, tapi emang bener Mas, gue ngerasa pas syuting tuh kayak ada selalu kegelisahan. Gimana ya nanti ya? Nyampe nggak nih ya kita ya? Responsnya gimana gitu? Karena gue yakin maksudnya ini kan kerja kolektif yang kita kerjain dengan sepenuh hati gitu. Dapet nggak ya tuh hati kita pas kita lagi bikin ke penonton gitu, dan ternyata responnya sangat positif. Jadi ya mungkin kalau satu kata untuk mendeskripsikannya adalah penuh Ya, whole ya. Ini kan tayang 23 Januari. Betul. Kalian makin dekat ke 23 Januari, perasaannya malah makin lega karena udah makin bentar lagi tayang, atau malah makin deg-degan gitu? Kalau dari kawai gimana? Aduh, dua-duanya. Kalau lega itu karena mungkin kemarin yang udah dijaf dan alhamdulillah teman-teman pada responnya pada baik. Tapi juga dari aku sendiri yang memang terlibat dalam produksinya, lega tuh kayak akhirnya ngelihat bentuk terakhirnya gitu. Tapi yang bikin deg-degannya karena kayak wah ternyata buah hati ini nanti akan diserahkan lagi ke lingkup masyarakat yang lebih besar gitu. Tapi mungkin deg-degannya lebih ke apa ya? Apa sih ini Kak namanya? Deg-degan itu pulsnya makin tinggi, itu deg-degan. Iya, gitu. bukan Iya, dia nanyanya deg-degan. Oh, sorry, ini udah nemu gua. Excited gitu. Oh, jadi excited ada ya. gak Ada sabar excitementnya, untuk ngasih ke teman-teman yang lain gitu juga. Gitu. Wah, ada order nih. Oh, weh. Nanti aja. Silakan. Oh, ntar aja. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Makasih, Mas. Makasih. Kok si Jivi satset banget deh? Ini baru pas 5 menit yang lalu loh. Keren ya, gila loh. Keren tuh Emang sih, emang. satset banget gitu. Kayak nggak ada lagi yang kayak gini. Iya. Oke. Belum ada DE lagi ya? Iya. Boleh banget. Ya benar. Nggak, kayaknya Ciko ngalamin. Gua nggak tahu Fatih sama Kawai. Zaman dulu tuh kan ini sinetron kan dulu. Betul. Kan Iya, di iya. 90-an. Adaptasi. Kan zaman dulu itu kayak kita mau nonton aja sebenarnya susah kan gitu, kayak harus ke tetangga lah gitu-gitu. Kalian tahu, Kawai sama Fatih tahu nggak sih fenomena ini gitu, kayak kalau mau nonton tuh harus rame-rame ke balai warga kah, ke tetangga gitu, tahu nggak sih? Kalau gue sih dengernya dari nyokap bokap sih waktu itu ceritanya kayak gitu. Ya, gue juga dengar dari bokap nyokapnya dia sih. Bentar. Bisa gitu ya? Bokap nyokap gue. Bukan nyokap lo kan? Zaman dulu kayak nonton sinetron tuh rame-rame gitu. Satu TV, tapi jadi kayak nonton bioskop sekarang, maksudnya satu layar tapi yang nonton bisa banyak banget tuh. Tapi layar tancep yang rame-rame itu masih ngalamin sih aku. Lo masih ngalamin nggak?
Gue pernah, tapi maksudnya bukan di zaman saya lahir sepertinya, tapi waktu itu kebetulan ada event yang tancap. Ada Tancap event aja aja gitu. tancap gitu. Waktu dikabarin project ini, kalian ngerisetnya gimana? Kan kayaknya udah nggak ada ya, kayak masih ada nggak sih? Apa sih ada di cuplikan ini? Apa? Potongan Si cuplikan. aslinya. Aslinya. Satu poin 90-an. Ada nggak sih di YouTube Ada tuh potongan? Episode-nya. Oh, kalau aku nggak potongannya. ngeliat sama sekali. Kenapa, Cik? Nggak referensinya tuh nggak mau dari sesuatu yang udah pernah dibikin, tapi dari manusianya gitu maksudnya. Jadi emang lo pengen sendiri aja nih, lo bikin. Iya, barengan sih sebenarnya, kayak udah pertama udah beda zaman, kedua udah ponakan-ponakannya pun udah beda. Maureen pun beda gitu, rasanya emang harus respon dari yang udah ada. Plus emang dibikin lingkupnya tuh sangat amat sederhana. Maksudnya sederhana tuh cuman di sebuah ruangan kita reading rame-rame, saling saling ngasih masukan satu sama lain. Jadi di situ aja gitu. Mungkin kalian nggak nonton gitu karena emang pengen menginterpretasikan sendiri gitu. Iya. Tapi ada muatan-muatan di film lama yang dibawa ke sini nggak sih? Ada banget. Kalau menurut ini ngekuat Mas Yandi ya. Mas Yandi bilang ini kan sinetronnya itu ada 60 episode. 60 episode dibikin jadi sebuah film. Mas Yandi tuh sempet ngomong dia tuh nggak mau kerdilin ceritanya jadi lebih kecil atau jadi di 60 episode di package di film gitu. Poinnya bukan itu. Tapi yang diambil tuh esensi dari filmnya. Kenapa? Soalnya dari tahun 90-an pada saat itu nyampe sekarang 2024 problemnya itu masih relevan. Ngomongin tentang keluarga ini gitu maksudnya. Jadi benar-benar yang mau diambil tuh itunya gitu. Problem yang dihadapin keluarga tuh dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ada. Dan Betul. gimana caranya keluarga stay together gitu ya. Menarik sekali. Nah, ini nomor 4. Ini pertama kalinya, Cik, seriusan Cik. Ini pertama kalinya kita Kawai bacain deh. Disuruh baca kan kamu ya kerja. Iya, udah ditonton. Apa pertama kalinya apa? Ini pertama kalinya anak-anak kantor nitip pertanyaan ke kita. Gemes. CGV-an tuh nama pegawai CGV. Gemes. Gitu. Dan udah nonton mereka. Iya, di JAV. Keren. Nah, ini dia. Satu, inisialnya A. Ciko bagus banget. Gimana lo bisa ngedapetin chemistry-nya sebagai kakak di film ini sama ponakan-ponakan lo? Soalnya kan lo sendiri belum berkeluarga atau menikah. Treatment khusus apa nih yang bikin penonton sampai bisa amazed gitu? Bikin gua amazed sih sebenarnya. Treatment apa sih yang lo bikin sebagai moko? Sempat adopsi. Benar. Adopsi kemana nih? Kaget gue. Dia ada adopsi anjir. Enggak. Lebih ke sebenarnya treatment yang dibikin sama Mas Yandi sih. Sebenarnya bukan bentuknya selalu kolaborasi, tapi di suatu reading tuh kalau kalian ingat aku tuh pernah ngomong sebenarnya chemistry itu bisa terjadi karena ponakan-ponakan aku semuanya ponakan gitu. Itu ngelau aku juga buat sayang sama mereka soalnya aku pernah ngomong, aku boleh gak sih, aku tuh pengen coba sayang sama kalian gitu segala macam. Nggak ada treatment khusus, merekanya juga sangat terbuka. Terus yang penting tuh buat aku satu, semua yang ada di sini tuh bertanggung jawab dengan apa yang harus mereka lakukan karena kita pengen apa ya? Kita pengen ngasih cerita yang bertanggung jawab supaya orang yang udah beli tiket, orang yang udah datang pakai ongkos, yang udah ngasih waktu, ngasih energi tuh nonton tuh nggak kecewa gitu. Nggak kecewa tuh maksudnya bukan taste filmnya, tapi mau gimana pun ceritanya, tapi kita mau bertanggung jawab. Ini tuh cerita yang nggak tiba-tiba muncul, tapi emang ada riset di baliknya. Jadi beneran didiskusiin, ada cam reading. Bener-bener disatuin. Nah itu tuh kalau itu dari cerita film dari Mas Yandi dan Kamita. Nah kayak gitu-gitunya tuh bener-bener bikin kita jadi mau nggak mau ketemu sama karakternya sambil jalan gitu. Menarik banget ada cam reading. Apakah di cam reading? Gue nggak tahu nih. Gue mau nanya. Di cam reading ini tuh kalian ada main role play? Bukan cuma cam reading sih, reading yang di kantor pun. Oh iya. Oh Juga gitu. sorry. Iya. Oh role play. Gimana? Dari Fatih deh. Iya, jadi kita di camp reading kita
semua pemainnya dan juga beberapa tim produksi juga malah ya. Dan acting coach juga ada di situ, diinepin di satu institusi gitu. Keren banget. Diinepin di satu rumah lah kita bisa bilang. Terus kita beraktivitas layaknya keluarga, dan di situ juga proses pencarian karakter masing-masing dan tensionnya seberapa gitu, kedekatannya, interaksinya satu karakter dengan karakter lain itu seperti apa, di situ kelihatan jelas gitu loh Mas. Karena kita dicoba, oke sekarang dikasih situasi nih, sekarang kalian lagi ngumpul di rumah nonton TV, terus tiba-tiba ada kebakaran di belakang misalnya. Ya udah, dari situ kita akhirnya mengeksplor sampai ketemu gitu. Oh, kita kalau ada situasi kayak gini di rumah, kita akan bereaksinya seperti ini gitu. Reaksi karakternya tuh begini ya. Iya, dan kita akhirnya kayak nemuin sweet spotnya gitu loh, kayak kehangatan keluarganya tuh di mana, kayak aku sama Kak Moko di mana, Kak Wai sama Kak Moko juga gimana gitu. Akhirnya kayak dapet aja gitu sendiri. Kita malah rarely pas reading mengadegankan hal yang ada di skrip gitu, mensimulasikan adegan yang di skrip. Kita lebih kayak banyak sekali yang off script, tapi yang off script itu dibikin situasinya jadi core memory kita gitu loh, istilahnya jadi pondasinya kita buat main ke depannya gitu loh Mas. Jadi mau dikasih situasi apapun, kita juga akan reaksinya udah tahu mau ngapain gitu Mas. Keren sekali. Keren sih. Ini idenya dari Mas Yandi. Mas Yandi. Iya, ide begininya tuh dari Mas Yandi. Mas Yandi. Mas Yandi Bang Ciprut. Enggak, sebenarnya idenya dari siapa tuh kurang tahu, tapi bisa kebentuk itu kalau misalnya dari yang kelihatan dari acting coachnya dan dari Mas Yandi. Gokil banget. Ini B ada nih. Si Jivian yang B. Oke. Inisial B. Kawai dan Fatih actingnya bagus banget. Amin ya Allah. Makasih, alhamdulillah. Bagaimana kalian mengasah acting kalian yang udah kalian tahu udah lama, di sini tuh yang kalian bawa tuh kalian mau seperti apakah acting kalian? Ya, subnya adalah Fatih. Lu belajar dari mana sih jadi tukang ojek? Kata I. Waktu itu gue tuh jadi waktu COVID, gue kan gak ada syutingan. Gue coba daftar. Oke. Tapi itu kan bohong. Nggak dia mau Jadi tukang ojek gimana? Ya nggak tahu sih. Gue pakai jaketnya aja. Jujur. Soalnya gini, maksudnya yang gue coba bawa di situ kayak kadang kan kita nggak harus selalu mengalami sepenuhnya gitu. Gue cuman pinjam rasanya aja. Mungkin gue nggak tahu bahasanya apa, cuman kayak ketika gue di jalan terus gue ngeliat tukang ojek, terus gue lihat kayak apa yang kira-kira dirasain ya. Kadang kan kita gini, kalau kita ngelihat dari sudut pandang luar tuh kita malah kasihan, tapi sebenarnya kalau kita dari sudut pandang mereka nggak kasihan sama sekali sama hidup mereka loh. Mereka tidak akan berjuang kalau mereka mengasihani hidup mereka sendiri. Jadi sebenarnya itu loh Mas. Jadi gue nggak kayak yang tukang ojek gimana ya, enggak, malah gue kayak ngeliat abis dia dari sini dia ke rumah ketemu anaknya terus ngapain ya. Jadi akhirnya gitu loh pertanyaannya. Dia pasti nggak akan mikir, aku capek cari duit, kesel, anak aku udah ada yang kerja, pasti nggak dong. Dan itu yang gue sadarin juga, itu yang coba gue, istilahnya gue pinjem lah itunya rasanya. Muncul di film ini dan salah satu si Jivian memuji acting lo bagus banget di situ ya. Kalau Kawai gimana? Tadi gimana sih ininya? Berarti dari pengalaman kamu terus yang kamu bawa ke film ini. Iya. Maaf ya dia nggak jelas. Iya. Kita udah akrab, aku udah akrab. Ikrip. apa ya? Aduh, bingung sih. Tapi mungkin karena memang aku nggak bisa bilang isu ya, tapi mungkin tema yang diangkat dari film ini juga sangat relate dengan teman-teman yang apa yang kita alamin ya udah setiap hari aja gitu. Jadi secara emosi apa yang aku bawa dari luar skrip dan di dalam skrip atau nanti pas acting, syuting itu tuh juga sangat familiar gitu. Kayak apakah ada persiapan yang gimana-gimana dulu gitu? Enggak juga sih gitu. Yeah. Kayak justru kalau selama produksi kemarin itu mungkin aku ngerasanya aku diajak untuk terbuka dengan perasaanku sendiri dan teman-teman yang lain gitu. Justru itu yang dipupuk dari awal banget persiapan film ini sampai akhirnya syuting, sampai akhirnya selesai. Dan kalau untuk karakter
Ya, enggak sih. Paling cuma nyesuaiin nama konteks karakter aja. Oh, Ais ini kayak begini, kira-kira lagunya apa ya? Oh, mungkin ini kalian sering didengar Ais. Oh, mungkin cara ngomongnya kayak gini ya. Oh, ya udah gitu. Gue yang kayak, aku harus bagaimana gitu, kayak enggak kayak gitu. Benar lebih ngalir aja gitu ya. Iya, karena memang sangat deket juga apa yang dibahas di film ini dan di kehidupan sehari-hari juga. Gitu sih. Itulah jawaban dari Kawai. Iya kan bukan Ciko emang yang. Oh iya. Iya. Nomor 5 Masih. Apa kayak nomornya? Enggak apa-apa. Nomor 5. Lanjut. Jangan marah-marah. Kita mau jadi orang Indonesia yang seutuhnya, Oh, yaitu siap, Mas. ngobrolin orang yang tidak ada di tongkrongan. Oke. Wah. How does it feel berkarya bersama Pak Yandi? Kawai langsung, aduh ayam. Kawai langsung nyiapin 2 paragraf. 2 tangan doang Dua kayak tangan, gini. sorry. 2 paragrafnya lo. Kalau nggak Kak Ciko. Ayo, Siapa? kamu dulu. Syuting sama Kak Yandi tuh jadi gimana Kak Ciko? Ya. Sini dulu dong. Sini dulu. Sini dulu. Oh, harus urut gini. Oke. Sama Kak Yandi, sebenarnya aku pernah sama Kak Yandi juga sebelumnya di Keluarga Cemara 1. Cuma waktu itu aku nggak terlalu banyak reading bareng, ngobrol bareng. Justru di kesempatan yang ini aku baru bisa banyak diskusi bareng dan bahkan curhat bareng gitu. Yang aku rasain kerja sama Kak Yandi itu yang paling besar perasaannya adalah rasa aman. Pertama itu. Amannya kayak gimana? Ya aman secara, bukan secara ya pribadi aku, ketubuhan segala macam, tapi juga perasaan dan emosionalnya itu tuh juga aman. Aku seneng banget Kak Yandi ngasih kebebasan dan kepercayaan kepada kami, pemain-pemainnya, untuk menghidupkan karakter di filmnya gitu. Dan apa ya, karena kepercayaan yang terjalin itu tuh terjadinya tadi terciptanya timbul rasa aman dan nyaman juga sama Kak Yandi. Mungkin itu dulu biar ada biar dilanjutin sama yang lain. Fatih. Kak Ciko. Fatih dulu aja. Saya bingung. Kenapa bingung? Tadi lu lempar ke buku. Hah? Soalnya saya expect-nya Kak Ciko dulu. Kamu duluan. Syuting sama Kak Yandi. Seneng banget. Udah syuting tuh jarang ketemu sama orang yang bener-bener bisa percaya gitu. Karena kadang kita syuting ya udah syuting aja ketemu sama orang, syuting terus udah selesai dan begitu aja gitu. Rasanya sama Kak Yandi tuh enggak peduli gitu sama, bukan sama projectnya tapi sama manusia-manusianya. Dan gua rasa bukan cuman sama pemain tapi bener-bener semua yang ada di situ, yang terlibat di situ, semuanya dia pedulikan gitu. Dan yang gue salut sama Kak Yandi itu dia bisa tenang banget loh, dan nggak pernah sesekali dia itu kelihatan capek, itu kayak nggak pernah gitu. Maksudnya bukan energi itu yang dia bawa gitu. Dia selalu membawa energi yang positif, yang lumayan menyebar dan menular ke manusia-manusia yang ada di sana. Bawaannya kalau di set tuh asik, nyaman, dan selalu bisa ngasih sudut pandang yang lain dari adegannya gitu. Misalkan aku udah main kayak gini, terus yang pertama kali dia tanya setelah take, kamu tadi ngerasainnya gimana? Dia nanyain aku dulu. Oke. Dia nggak pernah bilang coba kamu gini, nggak pernah. Dia selalu bilang kayak mungkin nggak kalau dia kayak gini karena kayak gini. Jadi selalu kasih suggestion gitu loh. Sehingga sebagai aktor, ego gue sebagai aktor itu malah jadi kayak senang banget gitu. Jadi ngerasa ada temen, bukan director yang bossy yang nyuruh-nyuruh, tapi bener-bener nyentuh hati dulu gitu. Jadi kita juga ngomongnya, diskusinya dan komunikasinya sangat enak. Dan gue rasa komunikasi seperti itulah yang kena banget gitu di saya pribadi. Mungkin ke pemain-pemain yang lain juga, bahkan ke kru-kru juga, cara dia bertutur, cara dia membawa energinya itu positif banget sih. Itu. Positif vibe anjay. Positif vibes banget. Ini dia. Apa Teman saya. Ciko bagaimana? Kerja sama Mas Yandi ya, rasanya kalau kerja sama Mas Yandi bisa bikin apa aja sih. Kenapa? Soalnya gue bakal tahu kalau Yandi itu bakalan bikin sesuatu yang sangat jelas, yang sangat
ada basisnya, ada value-nya. Pertama itu, kedua di direct sama Mas Yandi tuh ngerubah hidup sih, beneran ngerubah hidup gitu maksudnya. Ngerubah hidupnya gimana? Setelah project ini tuh yang kerasa tuh ada yang shifting gitu value di hidup gua. Bukan karena projectnya aja, tapi karena orang-orang di sekitarnya. Dan itu semua dikumpulinnya kan sama Mas Yandi gitu maksudnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Yandi itu kerja sama Mas Yandi. Di direct dia tuh lucu. Mas Yandi selalu tahu cara-cara gini. Aktor kan rasanya tuh bener-bener ngulitin karakter kan berarti ngomongin manusianya kan. Nah Mas Yandi tuh tahu benar titik-titik di mana dia harus ngebrief, ngebisikin kita tentang value yang mau dia sampein gitu di sini. Titik dramatisnya di mana segala macam. Tapi ngomongnya bukan teknis, ngomongnya bukan kayak karena ini gue mau di sini ntar lu naikin ya. Bukan gitu. Benar. Kayak ada satu momen dia ngebisikin kayak malahan sesuatu yang kita tahu berdua doang, kayak ada satu scene yang cukup berat gitu, tiba-tiba kita ngedengerin lagu, cik sini deh bentar, denger lagu berdua, terus kita berdua nangis, aneh banget. Jadi dua laki-laki menangis di tengah set, yang lainnya gak ada yang nangis, kayak kok aneh banget sih ini kita berdua kenapa sih gitu. Dan rasanya tuh sama Mas Yandi tuh bukan cuma kolaborator gitu maksudnya. Rasanya bukan cuma director, actor gitu rasanya sama semuanya. At least di project ini aku ngerasanya dapetin keluarga baru gitu, buat aku at least. Kenapa aku bisa bilang jadi keluarga? Setelah syuting, aku masih invested sama kehidupan mereka gitu maksudnya. Mau itu intens atau enggak ya gitu maksudnya. Jadinya kayak bentuknya begitu. Dan Mas Yandi pun dari awal kita, at least ke aku ya, dari awal kita start gitu dia selalu bilang, Cik, aku tuh banyak keraguan-keraguan. Aku pun banyak keraguan-keraguan. Dia tuh mau terbuka, mau vulnerable kalau aku bukan seseorang. Even though dia pintar banget, tapi dia nggak pernah bilang kalau dia itu pintar gitu. Dan dia malah bilang, Cik, temenin ya, gitu maksudnya. Jadinya enak banget aja, jadinya bentuknya, oh gue lagi syuting sama keluarga gue sendiri. Jadi kenapa? Jadi bisa fokus ngomongin ceritanya, bukan fokus ngebuktiin ke Mas Yandi, ngebuktiin ke produser atau Kamita atau siapapun, nggak ada yang seperti itu. Jadi yuk kita ceritain sesuatu, karena ini ada cerita yang penting menurut kita. Gitu. Gokil, jadi pengalaman kalian sama berkarya bersama Mas Yandi itu kayak gini ya. Gue juga bisa ngerasain, anjir seru dah. Mas Yandi, WhatsApp dong. Masih ke Ciko. Ini bukan udah kelar. Pertanyaan dari kantor tadi udah. Ini sekarang Ciko sebagai seorang arsitek yang mampu membeli tas Herschel. Kalau tadi kan Fatih ngelihat tukang ojek terus minjem rasanya kan gitu. Untuk kayak mikirin gimana ya tukang ojek tuh kalau pulang ke rumah. Kalau lo tuh jadi arsitek, kayaknya lo bukan arsitek dah kok. Tapi maksudnya kayak gimana cara lo mengkoneksikan hal atau profesi tersebut di keluarga ini gitu. Ya, ada dua hal sih, maksudnya bentar, harus jaga-jaga, takut kejauhan ngomongnya. Gini kali ya, takut spoiler. Tapi intinya itu tuh value yang diturunin dari orang yang gua lihat besar sekali di kehidupan gua sebagai Moko. Mas Atmo itu seorang arsitek juga. Abis itu pasangan gua pun di dalam film, Maureen, iya arsitek juga. Jadi bener-bener jalan menuju gimana ya, bukan jalan menuju, gini kali ya kata-katanya, supaya bisa survive bentuknya itu yang kelihatan tuh baru arsitektur pada saat di awal film. Abis itu ya berubah banyak, nanti nonton aja filmnya, tapi intinya adalah arsitek dimasukinnya gimana ke dalam karakternya, itu jadi poin utama di awal film yang bikin Moko punya objektif. Karena itu karena itu yang dia tahu, karena itu sesuatu yang dia dapat dari orang yang dia percaya, yang ada di sekitarnya, yaitu pacarnya dia dan kakak iparnya dia, gitu kali. Kakak iparnya Moko tuh berarti Mas Atmo. Mas Atmo. Betul. Yang diperanin sama Kiki Nara ya? Betul. Yang ada di semua film itu. Iya betul. Dia ada di mana-mana. Sebenarnya di belakang ini dia Mas Kiki Nara. Ngedit lagi dong gua tiba-tiba. Mas Kiki di sini ngedit, asik. Edit ya. Ya ampun, bukan aku loh, aku nggak mancing.
Mas Kiki coba salto. Editornya pusing. Oh, di situ-situ. Aduh, seru sekali ketika Kes sudah sadar kalau boleh request editan. Iya, betul. Nomor selanjutnya nih masih maksudnya nyambung sebenarnya sama yang tadi gitu. Kalian begitu banyak ngerasain hal-hal baik, hal positif selama syuting gitu ya. Kayak apakah setelah syuting ada lingering feeling? Anjay, siapa ini yang nulisnya lingering feeling? Bener kok tapi. Tapi bener, maksudnya Ada. ada lagi nggak yang mau kalian share terkait? Malas buat nanya ya. Bukan. Dilempar. Pertanyaannya apakah Oh, emang setelah pertanyaan syuting lingering ada feeling. lingering feeling mungkin Nggak, sampai betul. sekarang? Iya sih beneran kayak gitu sih. Iya, sorry. Sorry Mas. Jangan sedih. Jangan dong. Ayo. Aduh. Apalagi yang mau ditambahin kalau tadi aku nangkapnya kalau dari Kawai kayak semuanya tuh berjalan apa adanya. Kalau sama Fatih juga rasa kekeluargaan yang Kental gitu. kental. Kalau Ciko tadi Sama Mas Naren salto. iya. Yang diingetin Kinarin sama. Gitu. Ayo, silakan. Lingering feeling. Kalau yang aku rasain sih karena tadi pas nonton, bukan cuma proses tapi pas udah nonton bentuk dari prosesnya itu dimana udah jadi film. Tadi kan aku bilang rasanya tuh penuh dan jujur butuh waktu lama untuk bisa memproses perasaan penuh itu karena bukan cuma happy gitu, itu banyak banget yang dirasain di situ dan ya rasa-rasa itu yang lingering gitu. Bahkan sebelum nonton pun juga selesai syuting tuh rasanya masih penuh kayak yang masa sih udah kelar gitu. Pengen ketemu lagi tapi juga berasanya kayak bukan perpisahan yang kelar selamanya gitu karena bukan pisah-pisah. bukan pisah-pisah gitu. Tapi karena ya tadi aku juga udah ngerasa kayak aku punya keluarga baru di sini dan aku expect dan aku pengennya ya tetap ayo kita catch up, ayo kita ketemu lagi gitu. Rasa-rasa kangen dan hangatnya itu yang masih nempel. Baik setelah syuting atau kita mau preskon kayak kita mau abis itu mau makan bareng, kita mau main bareng, kita Karaoke bareng gitu. Maksudnya itu tetap ada. Aduh aku bingung banget ngomongnya gimana tapi itu mungkin setelah Experience kamu sangat experience-nya di kamu tuh nempel banget ya. iya dan penuh banget makanya aku sampai sekarang bingung gimana gitu. Susah dijelasin. Aku dulu. Boleh. Ntar diambil Fatih Sengaja lagi. kok Fatih terakhir. Keren. Gue saking nyaman di CGV udah begini nih. Gue juga pengen ngangkat kaki CGV tuh udah kayak sebenarnya. rumah aja, udah kayak keluarga. Enak banget. Pertama, gue bakal ngomong ini lebih dari feeling. Dan ini bukan promosi rasanya, tapi kayaknya ini seneng kalau gue bisa sebarluaskan. Pertama karena ini cerita yang bertanggung jawab, value yang dibawa tuh nggak cuma di filmnya tapi di produksinya juga. Gimana pada saat, jadi kita ada beberapa bayi yang dipakai buat di dalam film dan itu timelinenya beda-beda. Ada yang newborn, ada yang seminggu, ada yang 6 bulan, ada yang toddler. Menariknya adalah karena ini filmnya tentang laki-laki yang nggak pernah ngurus bayi dan dia belajar sama itu. Kebetulan kan emang kalau riset gua pada saat nyari karakternya kan dikasih tahu diajarin parenting sama Mas Yandi kan karena dia melek banget. Pada saat syuting pun kita kalau syuting ada bayi semuanya itu support supaya bayinya bisa kondusif. Contoh misalnya, ruangan itu harus sama bersihnya sama sterilnya dengan ruang tunggu. Terus AC semuanya itu suhunya tuh disesuaikan sama bayinya dan bayinya pun dijagain sama ahli bidan yang jagain kita yang supervisi semuanya. Suhunya cukup apa enggak, dia lapar apa enggak segala macam. Kan cycle bayi newborn itu kan kalau nggak salah 2 jam, abis itu dia bakal lapar. Nah jadi kalau kita butuh bayinya buat nangis, itu nggak kita bikin nangis, tapi nunggu cycle-nya 2 jam ini kelar, terus kita punya waktu cuma 5 menit supaya nahan dia, nggak kelaparan terlalu lama. Jadi take-nya 5 menit tuh, jadi kita udah buru-buru duluan, udah
siap-siap gitu. Udah nih, udah. Deg-degnya gagal, nungguin 2 jam lagi. Tapi menyenangkan banget ternyata punya produksi yang bertanggung jawab. Itu malahan value yang gue bawa ke project manapun jadinya. Nilainya maksudnya gimana? Oh, ada sesuatu yang rasanya kalau di filmnya ngomongin ini, tapi di prosesnya malah hancur. Kok jadi kayak aneh ya gitu maksudnya. Ini kan filmnya ngomongin A, tapi kok yang kejadian di set ternyata D gitu. Jadi sebagus apapun filmnya, jadi gue nggak bisa percaya. Nah, value-nya tuh itu tuh yang dibawa. Jadinya, gue pengen bertanggung jawab dengan ceritanya, dengan produksinya, gue sebagai aktor. Maksudnya gimana, gue nggak mau nyusahin produksinya, tapi at the same time pengen bisa dapetin yang proper. Jadi kayak gitu. Jadi dapet tengahnya lah ya. Bener. Terus sama perasaan belum, sabar. Dimarahin. Santai. Ini harus dikeluarkan. Perasaannya tuh gede banget, jadinya ngajarin banyak tentang acting. Maksudnya gimana kalau buat gue di project ini, setelah dari sini jadinya bukan masalah Ciko yang berakting bagus. Sesimpel ceritanya nyampe apa enggak. Udah itu doang, sesimpel itu. Oke, tapi gue tahu ini nggak bakal simpel, tapi gue penasaran pengen nanya, lo gendong newborn gimana, Cik? Kayak takut jatuh, udah pasti. Lehernya begini, segala macam. Tapi nggak tahu ya, ini gue secara pribadi tuh gue tuh jadi pengen punya anak beneran. Soalnya rasanya tuh kalau bayinya sehat, itu dia natapnya tuh kayak sayang. Gue belum punya anak ya. Kayak diliatin bayi tuh bener-bener kayak sayang banget. Beneran sayang kalau bayinya sehat ya. Jadi lo pengen punya anak gitu, jadi gara-gara itu jadi kayak pengen kayak punya rasanya tuh pas megang anak, wah gue kayaknya bisa punya objektif baru dalam hidup gitu. Enggak, tapi ini bukan kode ke pacar saya, poin ini bukan itu teman-teman. Terima kasih, emang menjebak pertanyaan Anda. Oke, lanjut boleh. Tapi gitu, Fatih silakan. Lingering feeling seneng sih, sampai sekarang seneng. Sampai sekarang ya? Seneng, maksudnya bisa terlibat di situ, bisa menyampaikan apa yang udah kita coba bangun selama ini. Ya jadi senang sih sampai sekarang, dan mungkin selama-lamanya, karena bakal gue inget sih proses syutingnya, proses ketemu sama manusia-manusianya, pas proses nongkrongnya, bakal gue inget sih. Jadi kalau lingering feeling mungkin sampai ke depan-depan juga pasti bakal keinget sih, Mas. Akan keinget. Ya sama kayak Ciko tadi gitu, ke bawah. Enggak, beda. Oh, beda. Oke. Kata-katanya. Enggak mau sama. Iya, sama. Dong. Jadi kebetulan gue tuh dikelilingin sama aktor-aktor yang bener-bener Humoris. keren. Maksudnya karakternya beda-beda, tapi rasanya tuh bener-bener anak-anak ini nggak cuma anak-anak, semuanya tuh bener-bener tahu apa yang harus dilakukan. Jadi rasanya tuh kita semua jadi punya visi yang sama dengan teman-teman dari cerita film dan Mandela juga. Ini bukan promo, balik lagi, nggak usah diraguin itu gitu maksudnya. Tapi ini gue tuh bener-bener dikelilingin sama aktor-aktor, apalagi muda dan berbakat gitu, lebih muda dari gue gitu. Kayak kaget, lebih ke iri sih. Ini anak-anak ini kok keren, beneran keren gitu maksudnya. Yang satu pertanyaannya tajam banget, yang satu nggak pernah habis pikirannya, yang satu si Nina, si Freya bener-bener kayak dia tuh emotionally pinter banget gitu maksudnya, bisa baca ruang gitu segala macam. Nadif yang baru dari Makassar datang ke sini dengan apa ya, dengan rasanya tuh dia nggak confident-nya gitu. Ayo mau coba, aku mau adaptasi, aku mau nyobain gitu. Kayak beruntung banget gitu maksudnya. Nggak tahu, kayaknya experience-nya nggak akan kayak begini kalau bukan sama mereka gitu. Jadi itu rasanya masih nempel juga gitu sampai sekarang. Sorry, tambahan dikit. Thank you. Nggak apa-apa, aman. Kita kasih 11 makan. Ya? Enggak. 9. Oh, oke, kalau mau 9. Emang beneran kalian nggak mau kalian berkomitmen tidak akan mengungkap reaksi penonton saat penayangan. Buat Ciko, gimana kesanmu saat pertama kali review momen tersebut? Ya udah. beneran nggak mau rasanya, soalnya rasanya private banget. Karena yang tadi gue udah bilang, perasa apa ya? Kayak rasanya tuh karena
teman-teman yang udah nonton tuh bener-bener mau kasih perasaan besarnya, effortnya buat datang ke bioskop, terus pas nonton mau bereaksi secara sejujur-jujurnya. Jadinya kalau itu malah kita videoin, rasanya jadi nggak ada ruang aman. Balik lagi dari prep kita bener-bener mau masukin value itu. Filmnya jadi di ceritanya pun ada value itu. Dan mau kita teruskan ke penonton, ntar penonton pun bakalan aman, nggak bakal ada yang direkam-rekam. Kecuali emang penontonnya mau ngasih testimoni, silakan banget gitu. Kalau nggak mau setelah nonton emang masih ngerasa banyak hal gitu, apapun itu, ya udah nggak usah, nggak apa-apa gitu rasanya. Soalnya kita yang udah berterima kasih karena mau ketemu sama filmnya. Jadi rasanya itu at least yang bisa kita berikan kepada penontonnya gitu. Jadi lo emang nggak pengen aja, udah pokoknya pengen Ya, kita nggak pengen sampai selesai pun penonton aman gitu ya. Gokil sekali. Kayak ini pertama kali ya kayak gitu ya nggak sih, nggak direkam-rekam? Udahlah pokoknya pertama kali. Statement 11 ya. 11 berarti terakhir Kak Moko ya. Berarti Kawai dulu, terus Fatih, terus baru Kak Moko ya. boleh. Jangan lupa Belum. itu 11 tuh apa kan kasih tahu. Iya. Parah dulu. Kawai, Iya. Kawai mau ngomong apa sama karaktermu? Fatih mau ngomong apa sama Kawai tuh jadi Ais. Kawai mau ngomong apa sama Ais? Fatih mau ngomong apa sama Woko? Dan Ciko sama Moko. Silakan Kawai. Buat Ais, buat gadis. Jadi sama Ais tuh sebenarnya gadis. Ais itu panggilan sayang, panggilan deketnya. Buat gadis. Tapi ini juga mungkin juga buat ke diriku sendiri gitu. Ini tapi aku juga dapat dari Kak Ciko. Dia aja nggak tahu. panik parah nggak kredit. Enggak, maksudnya jangan, dan kayak Andi juga, jangan terlalu cepat untuk memberikan makna terhadap sebuah situasi atau hal tertentu. Takutnya bisa jadi salah dan malah jadi berpikir jelek ke dirimu sendiri. Jadi malah nganggep ngerepotin atau nggak layak disayang atau apa. Kamu itu layak disayang. Bahkan ketika kamu ngerasa nggak sempurna, it's okay. Gak apa-apa. Dan please izinin orang lain untuk memberikan rasa sayang dan kasih itu juga ke kamu. Gitu. Aku mungkin akan ngomong kayak gitu ke Ais. Tapi kok juga relate gitu kan. Lah bingung nih gitu. Tapi ya mungkin juga relate ke teman-teman, tapi itu yang sangat kepikiran. Mungkin karena aku kenal Ais ya. Dan aku ngerasa itu kayak problem utama di Ais-nya gitu. Jadi mungkin itu yang akan aku bilang. Ais, you are enough. Nuhun Kang. Fatih. Sama Boko mau ngomong, jangan lupa saksikan film di bioskop, di CGV. Iya benar. Ya. Gue nggak tahu, gue rasanya nggak mau ngomong apa sih. Gue kalau ketemu, gue peluk, gue tarik, ayo kita nongkrong. Udah gitu aja. Soalnya kayaknya Boko tuh kayak nggak ada dunia nongkrongnya, dan dia di umur-umur nongkrong. Bener. Dengan umur segitu kayak tanggung jawabnya gede banget kan. Daripada pasti kan terus kayak seumuran gue gitu kan. Pasti juga nggak bisa di pep talk gitu, mana bisa. Cuy, ikut gua. Ayo kita Warkop. Iya, bisa. Tadinya nggak ke warkop tapi bisa warkop juga. Kan gue tahu nggak warkop. Thank you loh. Langsung warkop Gitu. saja. Warkop saja. Ciko silakan. Moko, jangan cuma mau sayang ya, disayang juga nggak apa-apa. Terus yang semangat kerjanya buat semua Moko yang ada di dunia ini, nggak cuma yang ada di film doang, tapi semua orang yang ngerasa lagi berjuang gitu. Sebenarnya poinnya bukan semangat sih, tapi lebih ke jangan lupa istirahat, jangan lupa napas, jangan lupa sayang, jangan lupa mau disayangin gitu. Gokil ini. Nggak ada, ngomongnya biasa aja, kenapa lu gokil? Ya, gue merasakan ini film, wah ini film kalau nggak dar-der-dor,
Beda judul. Oh iya ya. Di bawah dan Dora. Set. Pokoknya film ini bagus banget. Wah, riset sendiri. Nanti di-cut tuh. Karena editornya kadang kalau udah capek dia nulis di sini, editor sedang libur. Oke, gue riset lagi set. Oke, Kan dia dari awal. Ada Kiki ini. Ada Kiki, ada Mas Kiki. Oh, parah. Guys, terima kasih udah ngobrol. Terima kasih. Wah, makasih ya. Terima kasih juga. Terima kasih Kak Ocan yang Yeay, sudah menemani. terima kasih Kiki. Gua tahu ini akan dipotong sama produser gua. Hey, subscribe dong. Menuju 1 juta subscriber. Oh, ini buat YouTube nih. Buat itu. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan Bukan subscribe. YouTube doang, tapi kan maksudnya gua mau subscribe biar 1 juta subscriber. Walaupun kita baru 200.000. Banyak loh. 200.000 banyak dong. Iya, tapi menuju Itu gado-gado dapat 7. Kalau beli gado-gado. Mahal amat. Mahal amat gitu. Lo di mana? Lo dibohongin. Dibohongin ya? Dibohongin tuh. Sorry, gue di Dubai. Gado-gado Dubai. Langsung ya? Langsung sih, Pal ya. Sud. Woi, bebas ya. Gak ada rule. Bebas ya. 1, 2, 3. Jangan risaukan Masa depan. Jangan lupa saksikan film 1 kakak 7 ponakan. Tanggal 23 Januari 2025. Hanya di bioskop. bioskop. Dadah. Iya.